عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Citayam Fashion Week atau CFW yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pengguna media sosial maupun media mainstream. Sosok Bonge yang memiliki nama asli Eka Satria Saputra, remaja asal Bojonggede, Jawa Barat, mendadak jadi buah bibir karena penampilannya yang trendy dan nyentrik di atas zebra cross Dukuh Atas Jakarta. Siapa sangka Bonge, anak remaja yang tidak tamat mengenyam pendidikan sekolah dasar, mampu mengubah wajah Sudirman sebagai pusat kota strategis menjadi ikon perkumpulan anak-anak muda pinggiran Jakarta untuk berekspresi. Aksi ini menjadikan Bonge bintang yang layak untuk dibanjiri pujian. Selain banjir pujian, ia pun dibanjiri rezeki yang berlimpah karena kreativitasnya. Namun di sisi lain, tidak sedikit orang berupaya dan berusaha untuk meraih rezeki. Namun rezeki tak mudah untuk diperolehnya. Lantas pertanyaannya kini,
Bagaimana ajaran Islam memberikan pemahaman tentang rizki dan sebuah upaya ini, adakah saling terkait atau malah sebaliknya? Simak kupasannya dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang kali ini kembali kita bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Babelan, Bekasi. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Kiai Haji Idrus Ramli, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, dan Ustadz Asmar Lambo yang akan mengangkat tema seperti yang baru saja kita saksikan. Bagaimanakah kita memahami tentang hakikat rizki? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para asatidz, para kiai, wabil khusus bersama kita ada Al-Mukarram Kiai Haji Sumarno Syafi'i, juga Al-Ustadz Asmar Lambo, juga para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada acara siang ini di Damai Indonesiaku di Masjid Al-Muhajirin, yang juga saya hormati para pemirsa acara Damai Indonesiaku di TV One dimanapun Anda berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang saya banggakan dan saya cintai. Saudara-saudara, berbicara tentang rizki itu berbicara tentang sesuatu yang paling penting dalam kehidupan. Mengapa dikatakan paling penting? Sehari-hari kita selalu memikirkan bagaimana kita dapat rizki. Kemudian apapun langkah kita selalu juga bergantung dengan rizki. Saudara bisa datang ke tempat ini sudah barang tentu karena diberikan anugerah oleh Allah, yaitu yang namanya rizki. Mungkin kalau saudara lagi sumpah, gak punya uang atau bagaimana, gak datang ke sini. Termasuk para pemirsa yang menonton acara Damai, lagi gak ada uang, lagi pusing 7 keliling, gak punya uang, mungkin gak nonton acara Damai. Mengapa? Rizki ini penting, saudara. Nah, rizki ini sebenarnya apa? Yang namanya rizki, kata para ulama, ma yuntafa'u bihi, sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Mengapa yang bermanfaat? Karena harta yang dikatakan rizki seperti itu. Seperti sabda Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia selalu bilang hartaku, hartaku, hartaku. Kemudian kata beliau, hartamu itu kan apa yang kamu makan lalu kamu habiskan, atau yang kamu pakai. Malabista fa'ablait, lalu yang kamu pakai sampai lusuh. Kemudian mata syakdak fa'amdait, harta yang kamu sedekahkan lalu kamu teruskan dengan sedekah itu. Artinya apa? Dari sini kata para ulama, apa yang bermanfaat bagi kita menjadi makanan, menjadi pakaian kita, atau kita sedekahkan, itu namanya rizki. Jadi rizki itu tidak bergantung dengan nominal. Saudara misalnya penghasilannya 1 hari 1 juta, yang dimakan cuma 50.000, sisanya habis itu misalnya tidak disedekahkan. Tapi bagaimana kena tipu orang, atau misalnya hilang, atau bagaimana, berarti itu bukan rizki.
Itu hakikat rizki menurut kita selaku umat Islam. Nah, persoalannya sekarang ini bagaimana rizki ini mudah datangnya pada kita. Kan itu sebenarnya, betul ibu-ibu? Inginkan rizkinya mudah pada kita. Nah, ini di dalam pandangan agama tergantung pada visi misi hidup kita, tergantung cara pandang dan pola pikir kita. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik, sabda beliau, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbih." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, pikirannya dia akhirat terus, berdagang untuk akhirat, menjadi pejabat untuk akhirat, bekerja untuk akhirat, apapun akhirat terus, maka Allah jadikan rasa kaya di dalam hatinya. Artinya apa? Hatinya tidak galau, tidak risau. Kalau yang dipikirkan ini akhirat terus. Kemudian wa jama'alahu syamlahu, Allah kumpulkan padanya orang-orangnya. Maksudnya apa? Orang yang ikhlas, yang pikirannya akhirat terus, gampang rukun dengan orang, gampang happy dengan orang, gampang akrab dengan orang lain. Mengapa? Dia gak ada kepentingan. Makanya guru-guru kita, para ulama yang soleh di negeri kita, siapapun datang kepada beliau-beliau. Mengapa? Hatinya ikhlas, gak ada kepentingan. Senang semua orang pada beliau. Ini orang ketika pikirannya akhirat terus. Kemudian bagaimana rizkinya? Wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Dunia datang kepada orang tersebut dalam keadaan terhina. Maksudnya keadaan terhina bagaimana saudara? Tidak melelahkan pikiran, tidak memforsir pikiran, tidak membuat galau, gak membuat susah. Dan benar-benar terhina. Saya ini kadang-kadang saudara-saudara jumpa dengan sebagian guru kita yang soleh-soleh, yang pikirannya akhirat terus. Kadang-kadang cerita, itu datang ke sini mau ngasih uang sekian. Terus kiai, saya gak mau katanya. Hina sekali dunia di mata beliau itu. Gak mau sampai nolak-nolak. Coba datang pada kita, mungkin beda cara penyambutannya itu. Itu orang yang ikhlas ya. Orang yang pikirannya akhirat seperti itu. Sebaliknya dari itu saudara, wa man kanatid dunya hammahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya, yang dipikirkan keuntungan terus, urusan dunia terus, ja'alallahu faqrahu baina ainaik. Allah jadikan rasa fakir antara kedua matanya. Artinya apa? Orang yang pikirannya materi, dunia terus, selalu galau, selalu risau, selalu susah. Takut gak punya uang, takut gak punya rizki. Karena pikirannya dunia terus. Kalau ada uang yang cukup dimakan 2 hari, dia memikirkan hari ketiga. Ada uang cukup 1 minggu, yang dipikirkan minggu berikutnya. Kalau cukup 1 bulan, pikirannya bulan berikutnya. Cukup 1 tahun, tahun berikutnya. Tidak merasa cukup terus. Itu namanya Allah jadikan rasa fakir. Dan banyak saudara, orang yang di ATM-nya mungkin nominal uangnya banyak sekali, tapi ketakutannya luar biasa. Mengapa? Berarti orang ini visi misinya, pola pikirnya dunia terus. Ada orang-orang kadang saudara-saudara kita, pendapatannya biasa-biasa aja, orangnya santai, rajin ke masjid, istiqomah berjamaah, gampang rukun dengan orang. Ini beda memang, ini namanya rizki saudara. Kemudian lagi, orang yang visi misinya dunia terus, wa farraqa lahu syamlahu. Allah cerai-beraikan dia dengan orang-orangnya. Orang yang ini pikirannya dunia terus, gampang curiga pada orang lain. Gampang gak suka pada orang lain. Orang tuanya meninggal, tengkar dengan saudaranya. Mengapa? Karena rebutan warisan. Pikirannya dunia terus. Kalau dia punya warung, lalu tetangga sebelah buka warung juga, marah dia. Mengapa? Pikirannya dunia terus, khawatir nanti warungnya dia berkurang pendapatannya. Ini orang dunia. Karenanya coba kita perhatikan ya,
Orang-orang yang perkumpulannya dunia terus gampang bermusuhan. Dan yang terakhir, orang yang dunia terus, walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan dunia yang datang pada dia hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Yang tidak ditakdirkan tidak akan datang pada dia, saudara. Nah, ini pentingnya kita menjaga visi misi kita dalam kehidupan dunia ini, yaitu agar akhirat menjadi tolok ukur dan perjuangan kita, visi misi dalam kehidupan kita. Terima kasih Kiai, Masya Allah. Sangat jelas sekali, barang siapa yang berpikir atau mempersiapkan diri dengan kehidupan akhirat, maka Allah akan menjamin datangnya rizki kepadanya. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali, lantas bagaimanakah kaitan dengan ikhtiar yang kita lakukan? Benarkah semakin kita menyempurnakan ikhtiar, rezeki akan datang seperti yang kita hitungkan? Itulah yang akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Pemirsa masih bersama kami, Damai Indonesia yang mengangkat tema tentang hakikat rezeki. Nah, biasanya kita manusia yang selalu bersandar kepada dunia, selalu mengatakan barang siapa yang berusaha sebaik-baiknya maka dia akan mendapatkan rizki dengan apa yang dia rencanakan. Benarkah demikian? Apa kaitan rizki dengan ikhtiar? Ustadz Asmar Lambo akan menjelaskan pada kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam. Wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ayyuhal kiram yang kita muliakan, guru kita Ki Haji Idrus Ramli bersama dengan guru kita Ki Haji Syafi'i. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah jadikan guru-guru kita menjadi miscuar cahaya kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah. Amin. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, rezeki adalah sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah. Rezeki adalah sesuatu yang membuat kita semakin taat kepada Allah. Sebagaimana Syekh Ata'illah As-Sakandari mengatakan, alaika li ta'atik. Rezekimu itu apa yang membuat kamu taat kepada Allah. Bu, ibu punya pakaian, ibu punya mobil, kendaraan, ibu punya rumah. Rumah ibu digunakan baik-baik untuk meladenin suami, menjaga anak, tempat berteduh untuk taat kepada Allah. Maka rumah ibu adalah rezeki baginya. Pak, istri dilayani baik, diberikan sedekah baik-baik. Kemudian istri diberikan apa yang dia inginkan yang membuat dia dekat dengan Allah. Maka istri kita adalah rezeki terbaik bagi kita. Karena dalam Islam, rezeki itu apa yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala yang membuat kita jauh dari Allah, maka sebenarnya itu adalah musibah, bukan rezeki bagi kita. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan rezeki ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata di muka bumi ini
kecuali Allah telah mengatur rezeki-rezekinya. Jadi kita ini semua sudah diatur rezekinya oleh Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah, tidak ada sesuatu hal yang menimpa di muka bumi ini, bahkan yang memimpa pada diri kita sendiri pun, kecuali semuanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apa hubungannya antara usaha kita, ikhtiar kita dengan rezeki? Bapak Ibu, Allah itu, Bu, Allah itu memberikan rezeki kepada kita. Allah bisa memberikan dengan usaha. Allah bisa memberikan tanpa usaha, dan Allah bisa memberikan bertentangan dengan usaha. Jadi Allah bisa memberi kita rezeki dengan usaha. Usaha baik-baik, buka toko, kerja baik-baik, Allah kasih. Allah bisa kasih sesuai dengan usaha kita. Dan Allah bisa memberikan tanpa usaha. Tidak diusaha sekalipun rezekinya datang. Tahu burung gagak? Burung gagak yang hitam, ya? Ya, burung gagak yang hitam. Ini burung gagak, ketika dia punya anak Bapak Ibu, dia buang saja anaknya. Kenapa? Karena burung gagak ini dia hitam pekat. Anak yang dilahirkan belum ada bulunya, sehingga kelihatan putih. Jadi dia buang, tidak mengakui anaknya. Ketika dia buang anaknya itu, tidak ada yang bawakan makanan. Akan tetapi datang semua semut-semut kepadanya karena dia masih banyak liur-liur yang ada di dalam tubuhnya itu. Getah-getah di dalam tubuhnya. Semut-semut yang mendekat itulah yang dimakan oleh anak burung gagak. Sampai sayapnya itu terbentuk. Sampai bulunya tumbuh. Akhirnya semut itu tidak mendekat lagi karena bulunya sudah tumbuh. Akhirnya burung gagak, anak burung gagak tadi sudah bisa terbang mencari rezeki sendiri. Artinya apa? Ketika memang tidak ada lagi jalan untuk kita ikhtiar mencarinya, Allah bisa saja mengantar rezeki itu untuk kita. Makanya ada satu doa dari Imam Ghazali itu, Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughats. Semuanya, Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughats. Ya Allah, berikan kami rezeki seperti rezekinya burung gagak. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengatur. Allah bisa memberi dengan usaha. Allah bisa memberi tanpa usaha, dan Allah bisa memberi bertentangan dengan usaha. Kita usaha lain yang dikasih. Usaha cari rezeki yang banyak, yang malah dikasih kebangkrutan. Kenapa? Karena Allah bisa memberi dengan usaha, Allah bisa memberi tanpa usaha, Allah bisa memberi bertentangan dengan usaha kita. Akan tetapi yang perlu kita yakini, usaha atau ikhtiar adalah kewajiban hamba terhadap Tuhannya. Orang yang tidak mau berusaha berarti dia telah berdosa besar kepada Allah karena ia tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu apa kewajiban kita terbaik dalam berusaha? Tidak ada yang lain kecuali menjadi hamba yang taat kepada Allah. Ketika berbisnis taat sama Allah. Ya, timbangan tidak boleh meleset. Ukuran tidak boleh dirubah, jangan berlaku riba. Maka itu adalah ketaatan dalam berikhtiar mencari rezeki. Maka apa yang kita usahakan, Allah janji akan memberikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apabila kita berusaha bersungguh-sungguh, apa kata Allah? Saya akan memberikan fina lanahdiyannahum subulana. Allah tunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Allah akan berikan jalan-jalannya kepada kita. Maka ikhtiar itu adalah kewajiban kita. Entah Allah ingin memberikan, oke. Allah enggak mau memberikan, terserah Allah. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allah memberikan rezeki tidak ada hitung-hitungannya. Jadi Bapak Ibu jangan hitung-hitungan. Saya berikan 1, Allah kasih 10. Saya berikan 2, Allah kasih 20. Saya berikan 3, Allah kasih sekian. Itu hitung-hitungan sama Allah. Sedangkan Allah sudah jelaskan kepada kita, Allah itu wa tarzuqu man tasya. Allah memberikan rezeki siapa yang diinginkan, terserah Allah. Bighairi hisab, jangan pakai perhitungan. Kenapa? Karena Allah itu punya hitungan sendiri yang manusia tidak tahu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang menurut kita ini baik sehingga kita usahakan, tapi menurut Allah belum tentu baik bagi kita. Maka jangan kita bergantung kepada usaha kita,
tapi kita berusaha hanya sekedar menjadi sebuah kewajiban kita untuk senantiasa berada pada rel yang Allah inginkan. Maka dari itu ada seorang anak muda Bapak Ibu, dia tinggal di masjid, dia doa terus, ya Allah, minta rezeki ya Allah, kayakan saya, ya. Kemudian datang Umar bin Khattab, selesai ia melaksanakan salat duha. Ya kurang lebih kalau jam kita di sini mungkin jam 9, jam 10 pagi, belum tinggalkan masjid dari salat subuh Pak. Sang pemuda tadi diusir oleh Umar bin Khattab untuk keluar dari masjid. Untuk apa? Untuk ikhtiar mencari rezeki yang halal. Kenapa? Karena pentingnya ikhtiar sebagai kewajiban bagi kita mencari rezekinya Allah. Dan adapun imbalan dari Allah, terserah Allah berapa yang mau dikasih, karena Allah lebih tahu terhadap diri kita daripada diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita tidak merasa susah ketika kita ikhtiar tidak dikasih sesuai apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita ikhtiar di jalan yang benar, tujuannya untuk mendapat maradatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk apa-apa. Jadi kalau niat kita sudah rusak Pak, itu yang membuat kita tidak tenang. Ya, niat kita sudah tidak benar, itu yang membuat kita tidak tenang. Makanya seluruh aktivitas hidup kita Bapak Ibu akan jadi ibadah kalau kita jadikan itu lillah, karena Allah. Kita salat, usolli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, semua lillah. Wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, karena Allah. Kemudian kita mandi junub, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari, ditutup lillahi ta'ala. Ibu memasak lillahi ta'ala, suami bekerja lillahi ta'ala. Kalau semua outputnya adalah lillahi ta'ala, maka ikhtiar kita tidak akan membawa kekecewaan bagi kita. Inilah yang disebut radiyah. Dia ridho terhadap apa yang Allah berikan, marodiyah, dan dia akan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka dia akan menjadi hamba sejati. Wadkhuli jannati, dan dia akan menjadi penduduk surga. Ibu mau masuk surga? Bapak mau masuk surga? Jadikan seluruh aktivitas hidup kita lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Asmar Lambuh. Ikhtiar yang bisa kita maknai adalah mencari yang terbaik. Terbaik berdasarkan petunjuk Allah. Disinilah Allah akan menghadirkan rizki yang berkah. Insya Allah itulah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Usman Syafi'i. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang berkaitan rizki, memaknai tentang rizki. Lantas apa yang disebut dengan rizki yang berkah? Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, summa salatu wassalamu ala khairi ibadih. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayyami, amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Idrus Ramli dan juga Ustadz kita Asmar Lambuh, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Rizki adalah anugerah. Setiap kita sudah Allah tentukan rizki masing-masing. Kita belum keprot ada di alam dunia, Allah sudah tuliskan rizki kita. Usaha yang memang kewajiban kita, cuman kan yang sekarang yang jadi masalah bukan rezeki ama usaha, efek dan dampak daripada itu rezeki apa dan bagaimana. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran, summa latus'alunna yauma idzin. Yang berat kan ngadepin di sono, Bu, ngadepin di mana? Di sono. Di sini mah Pak kecil. Hakim bisa dikasih pelumas. Pengacara bisa kita lumat. Pengadilan banyak yang adil. Ente yang ngomong.
Bu. Bu. Lalu apa sih Pak yang harus kita jadikan itu anugerah dari Allah? Kepengen kita cuma satu. Kalau ibu bapak pergi haji, umroh, tawaf. Di tawaf ada doa. Yang doa itu kalau kita perhatikan, Masya Allah luar biasa kita minta kepada Allah. Rabbi qani'ni bima rozaktani wa barikli fima a'taitani wa qini adzabannar. Udah saya mau ngaji ini aja. Bu. Bu. Rabbi qani'ni bima rozaktani wa barikli fima a'taitani wa qini adzabannar. Cuman 3. Yang pertama, ya Allah, berikanlah qanaah kepada apa yang kau rezekikan kepada kami. Apa? Qanaah jiwa ketenangan. Sebanyak apapun yang kita cari, sekuat apapun yang kita kejar, sampai kayak burung gagak. Tapi kalau jiwa manusia tidak qanaah, sebanyak apapun hasilnya, lama-lama manusia tidak pernah puas, akhirnya bu. You know? Bu. Apaan Pak? Yang kencang. Manusia kalau sudah buas, lebih sadis daripada binatang. Bodoh, bajing makan kelapa atu. Bajingan kebun kelapa ditanggak. Itu apa namanya tuh? Woi, itu apa namanya? Puas. Kenapa? Kagak puas. Dikasih sekali, mau 2 kali. Udah 2 kali, pengen 3 kali. Bu. Bu. Makanya kita minta kalau pengen turis jadi ma'an ayun fa'uli nafsi wali ghairi. Bisa berdaya guna buat diri kita. Bisa berdaya guna lagi buat orang lain. Yang pertama kita minta bukan banyak. Ya kita minta ya Allah berikanlah qanaah rasa nerima. Biarin hitam legam kayak pantat dangdang. Mukanya pas-pasan kayak dompet tanggung bulan. Kalau hati nerima insya Allah lebih cantik daripada artis Hollywood. Ya Bu? Ya Pak? Biar kurus kecil kayak saya. Rempeng kelihatannya. Gampang mudah melayang. Tapi kalau nerima dengan hati yang lapang. Penuh dengan ketulusan. Insya Allah bagaikan Sahrul Khan. Betul apa betul? Iya apa iya? Ini kan kadang-kadang yang jiwa yang puasnya yang susah. Biar udah nongkrong di majelis taklim, ngaji tiap minggu, giliran masuk ke majelis taklim ngelihat sebelah pakai gelang gerasak gerusuk. No. Esok ya, hati biar tenang ya Bu ya. Minta apa? Tenang hat. Tenang hat. Rabbi qani'ni bima razaktani wa barik li fima a'taitani wa qini adzabannar. Baru kalau udah hati tenang bisa berkah. Ya Allah, orang dulu cuma jadi petani. Orang dulu tinggal di desa. Jiwa mereka menerima dengan apa adanya, lapang dada. Anaknya ada yang jadi intelektual, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi pengusaha. Ya Allah, kita sekarang terbalik. No, lihat bonge. Masih panjang saya ini ya? Masih panjang? Terusin. Sampai jam berapa? Iya, lo duduk enak, gua berdiri. Itu kan satu cerminan Allah berikan. Tadi kan dibilang Allah mau kasih nggak melihat pilih bulu. Lang ironinya sekarang malah udah Allah tunjukin si bonge adalah sebagai tamparan buat kita. Malu tahu-tahu malah pejabat ngikutin ke si bonge. Dunia terbalik Pak.
Terbalik kagak? Terbalik kagak? Allahu Akbar. Maka alhamdulillah begitu aksi-aksi yang di jalanan semacam ini yang mengundang aneka ragam ekses sosial terhadap kepentingan masyarakat, ambil tindakan tegas. Itu adalah Allah tunjukkan kepada kita. Makanya lihat gambaran yang Allah berikan dengan kita nggak sadar kadang-kadang apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wasanudrijuhum wahum la ya'lamun. Ketika ini sudah Allah berikan, kita tidak sadar. Padahal itu istidraj. Jangan bang. Enggak. Saya kurus-kurus galak juga ya. Bu. Bu. Sini ya lupa. Jangan bang. Jangan bang. Istidrat. Jadi yang berkah yang mana? Mayazidulil khair. Dapat sedikit tapi bisa berinvestasi akhirat. Makanya jangan hanya kita pandai mencari, pandailah berinvestasi. Investasinya kemana? Investasi dunia pasti akan sirna. Imam Ghazali pernah sampaikan kepada kita. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ad-dunya kalbihar, al-butunu kalbihar, idam talafala mulia alaih. Perut ini kayak lautan, enggak pernah cukup orang yang namanya ngisi perut. Lautan siapa sih yang sanggup nguruk? Orang kalau kejar dunia enggak pernah akan ada puasnya. Maka Imam Syafi'i menjawab, wa man daqalba kono fa anta wa maliki dunya sawa. Kita lanjutkan nanti pada tanya jawab. Baik, terima kasih Kiai. Biar semakin penasaran begitu Kiai ya. Nah, insya Allah nanti di tanya jawab nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin yang kami cintai. Yang insya Allah tentu saja akan memperdalam pemahaman kita. Bagaimanakah kita memahami tentang rizki. Jangan-jangan selama ini kita salah memahaminya sehingga kita selalu berburuk sangka kepada ketetapan Allah. Insya Allah kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Terima kasih, pemirsa masih bersama kami Damen Usaku yang mengangkat tema tentang hakikat rizki. Luar biasa sekali tadi penjelasan dari guru-guru yang kita cintai dan insya Allah jawaban-jawaban dari guru-guru kita di segmen 4 dan 5 ini akan semakin memperdalam pemahaman kita tentang apa itu sesungguhnya rizki. Pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Kiai Romli, kami persilakan kepada Bapak Haryanto. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanto, pengurus Masjid Al-Muhajirin. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah mengenai perasaan kita sebagai manusia yang senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi masih sering merasakan adanya rasa kurang ya yang ada pada diri kita. Pertanyaannya adalah kiat-kiat apa untuk menghilangkan rasa kurang atas pemberian Allah? Baik. Yang kedua, satu saja. Baik, terima kasih. Nanti Ibu ada yang ketiga, keempat ini banyak pertanyaannya daripada jawaban. Kiai Romli, silakan. Terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Rizki yang diberikan oleh Allah pada kita sebenarnya tidak pernah kurang. Yang kita makan, baik juga untuk kebutuhan anak-anak kita ada semua. Tapi mengapa kita ini selalu merasa kurang? Nah, ini tadi yang diterangkan oleh guru kita Ki Sumarno Syafi'i. Artinya apa? Tidak ada rasa qanaah di dalam hati. Qanaah itu artinya menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Mengapa dia tidak menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah? Kadang-kadang manusia ini lalai untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Kita ini saudara dilahirkan ke dunia bukan untuk menumpuk harta kekayaan, bukan.
tetapi diciptakan oleh Allah di dunia untuk beribadah. Kadang-kadang orang ini rajin kerja, siang malam banting tulang. Ditanya, kamu kok rajin sekali cari uang, untuk apa? Ini bekal ibadah. Tapi ibadahnya gak ada kadang-kadang, cari bekal terus. Bekalnya aja yang dicari, ibadahnya gak ada. Ini masalahnya, kalau kita ini memang fungsi, tujuan kita diciptakan oleh Allah benar-benar kita jalankan. Bahwa kita diciptakan oleh Allah ini memang tujuannya untuk beribadah, kita gak akan merasa kurang itu. Akan merasa cukup dengan apa yang kita terima, yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Jadi kita ini kehilangan rasa qanaah dalam bahasa Arab itu. Kurang menerima apa adanya. Kalau kita ini menerima apa adanya, ya merasa cukup. Karenanya ada ini ya dari para guru kita, para ulama kita, dalam urusan ibadah, urusan akhirat kita harus melihat ke atas. Siapa maksudnya? Lihat orang yang lebih rajin ibadahnya daripada kita, lebih istiqomah, lebih banyak ketaatannya kepada Allah. Mengapa? Agar kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah. Tapi dalam urusan dunia kita harus melihat ke bawah. Lihat orang yang ekonominya di bawah kita. Kalau kita ini melihat orang-orang yang ekonominya di bawah kita, maka insya Allah kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karenanya mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ya dengan qanaah itu tadi. Ini barangkali jawaban dari saya. Mungkin Kiai Sumarno punya tambahan. Baik, itu. ini pertanyaannya banyak sekali nih. Yang berikutnya yang akan dijawab oleh Ustadz Asmar, Ibu Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Mardiah dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Pondok Ungu Permai, Bekasi. Sesuai dengan tema pada siang hari ini, mungkin langsung saja dari pertanyaan, apa konsep-konsep apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki sehingga menjadi berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Asmar. Jadi konsep apa sehingga rezeki kita itu menjadi berkah? Ya. Yang pertama, untuk mendapatkan rezeki yang berkah itu tidak ada jalannya kecuali mengantarkan seluruh aktivitas kita itu menjadi aktivitas yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki kita itu akan berkah. Maksud saya di sini ketika datang waktu panggilan Allah seperti halnya dengan waktu sholat, ya, maka aktivitas-aktivitas kita mengumpulkan harta, aktivitas-aktivitas kita di toko, aktivitas-aktivitas kita di kantor itu harus dijedah sejenak. Untuk apa? Untuk bagaimana kita kembali kepada tujuan hidup kita. Iya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang mana kita ini diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk mengabdi kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh guru kita Kiai Idrus Ramli tadi. Jangan kerjanya kita ini hanya mengumpulkan bekal untuk ibadah, tapi ibadahnya tidak jalan-jalan. Karena kalau kita ingin mengukur pengumpulan harta kita itu enggak ada cukupnya. Sampai kapan? Hatta zurtumul makabir. Sampai kita masuk di liang kubur pun tidak pernah kita akan merasa cukup. Maka apa yang bisa membuat kita merasa cukup? Kita harus menjadi orang-orang yang mengalihkan seluruh aktivitas hidup kita itu lillah, karena Allah. Tetap itu yang menjadi tujuan utama. Saya kira seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Muhammad Yasri yang akan dijawab oleh Kiai Sumarno Syafi'i. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suyasri. Langsung saja pertanyaannya Pak Ustadz. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau ikhtiar kita dalam rangka mencari rezeki itu akan diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi?
Demikian. Luar biasa. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Parameter bahwa rezeki kita diberkahi, Kiai. Bagaimana apa yang kita lakukan bisa diketahui bahwasanya itu adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali jawabannya tergantung bagaimana tujuan apa yang kita lakukan. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, qul inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan hadis Nabi bilang kalau memang dia tujuannya karena Allah, walaupun dia berbuat amalnya amalia dunia, maka kalau tujuannya karena Allah, Allah akan kasih dapat pahala akhirat. Bu, ibu dandan, ibu berhias, ibu lagi mempercantik diri pergi ke salon, tapi orientasinya adalah untuk menyenangi suami, dapat ridho Allah. Ibu pergi ngaji, datang ke majelis taklim, begitu duduk orientasinya pengen dikenal orang, langsung buka HP, set. Halo, masuk update status, masuk lagi Instagram, di situ ibu tulis, aku di taman sorga, pret. Tuh. Jadi bagaimana kita yang mau tujukannya? Maka saya rangkum di antara dua tadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh guru-guru kita nih. Ya, yang pertama, i'mal lidunya ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Yang pertama urusan dunia, mentang-mentang rizki sudah Allah berikan kepada kita, ada ukuran jatah kita. Jangan lantas kita diam, Bu. Jangan lantas kita senang, Pak. Tetap kita disuruh hidup ini adalah permainan, disuruh kita bermain. Jangan jadi penonton. Halo umat Islam. Jangan jadi harus jadi pemain. Berbuat apa yang kita bisa perbuat. Berdagang, berusaha, berniaga. Walaupun ada persaingan retail yang besar. Dengan dana dan modal yang besar, kita tidak boleh kalah dengan mereka. Apa konsep mereka? Manajemen yang baik, penyajian yang baik. Let us, mari kita lakukan. Tuh, halo? Bu, juga kita jangan kalah. Lalu apa orientasi mereka? Orientasi mereka adalah untuk profit minded, mengembangkan jalan kepentingan dunia. Tapi kalau kita adalah orientasinya wal akhiratu khairul laka minal. Kalau sudah akhirat yang kita tujukan tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Ramli gini. Masya Allah Ustadz itu Ramli. Betul-betul orang gak akan pernah sepinya. Nggak pernah akan ada ruginya, nggak pernah akan ada celakanya, nggak pernah akan ada sengsaranya, nggak pernah akan ada menderitanya, jauh gundah gulana, jauh dari gelisah, jauh dari kekacauan. Walaupun rugi, pasti dia berkata untung. Bu, kalau kita ditipu orang, kesel enggak? Dongkol enggak? Uang kita habis enggak? Hilang enggak? Nominalnya hilang, akhiratnya nambah. Lah Pak, dari mana nambah Pak? Kalau kita umpamanya dengan ikhlas lapang dada, begitu dia mengambil harta kita, dia tipu kita, dia rekayasa kita, yang mengambil rezekinya sampai di situ, tapi keberkahan yang Allah berikan kepada kita jauh akan berlipat ganda. Ini kan lagi zaman yang namanya tipu-tipu online. Lu sih gara-garanya dia juga nih mata matre. Orang kalau mata matre Pak begini nih, apa yang disajikan langsung ya kepengen betul aja. Makanya awas, hati-hati. Kalau kita sadar, oh kita pengen dapat ridho Allah. Rasul aja pengen dapat ridho Allah, Nabi nangis tiap malam doa. Allahumma inni as'aluka ridhoka wa a'udzubika min sakhatika. Makanya jauhkan dari pekerjaan yang murka dan dimurkai oleh Allah. Bu, ada orang ibadah mau pergi haji tapi riba. Enggak usah saya bahas.
berat. Jangan kira-kira gampang, Pak. Ya Allah, para ulama tiap malam menangis ketika dia sholat. Dia tanya, baju saya halal apa tidak? Sejadah saya halal apa tidak? Sampai-sampai dia pakai lampu. Lampu saya halal apa tidak? Pernahkah kita berpikir begitu? Ibu pakai mukena yang cakep, mukena Bali berendak-rendak. Tahu-tahu uangnya boleh nyolong duit kantong suami. Gaya sholat khusyuk. Malaikat ngeliat pret. Jangan kau dustai aku, kata Allah. Sampai kata Allah, jangan ada dusta di antara kita. Bapak pengen seperti kayak orang kelihatannya ahli ibadah. Bodoh. Taatnya kelihatan dibuat-buat. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum. Jangan bersandiwara di hadapan Allah. Biar ke kudang lu kayak bantrak, jubah lu kayak Batman. Di atas kepala udah kayak ban skuter. Tapi kalau dia dapatnya dengan cara yang tidak halal, yang tidak baik, yang tidak diridhai Allah, tetap Allah akan murka kepada kita. Ini banyak model kayak begini, Pak. Dakwah dijadikan ladang usaha. Bu. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Makanya nabi jadi nabi juga usaha. Nabi juga usaha, nggak ngandelin dari umat. Ini ustadz hidup dari kantong umat. Malah lama-lama ngebohongin umat. Ada kagak? Di mana? Di Amerika. Baik. Wow. Harus banyak ada yang disensorin sebenarnya. Baik, insya Allah kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku. Dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi selanjutnya. Kami persilakan kepada Ibu Eli yang akan dijawab oleh Kiai Romli. Terima kasih kepada pengatur acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli Rohmawati, anggota Majelis Taklim Al-Muhajirin. Pertanyaan saya di sini, apakah yang menjadi penyebab ketidakberkahan rizki dalam keluarga, sementara kita selalu berdoa mohon keberkahan, tapi rizki itu bukan berupa kekayaan aja, anak pun rizki. Nah, di dalam keluarga banyak anak yang suka selalu menyusahkan orang tua. Mohon jawabannya, Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Romli. Terima kasih. Apa yang menjadi penyebab rizki yang kita terima tidak berkah? Itu apa? Yang pertama kadang sumber pendapatannya bukan dari jalan yang halal. Makanya tidak berkah. Misalnya ada haram atau ada syubhat, itu justru tidak berkah. Rizki yang tidak berkah bagaimana? Rizki ini kalau berkah, yang mendapatkan ini tenang beribadah, anak-anaknya menjadi anak yang berbakti pada orang tua, pendidikannya terjamin, itu berkah. Kalau rizki ini tidak berkah, rizkinya tidak bermanfaat, dihambur-hamburkan, berfoya-foya dan cepat habis. Itu kalau tidak berkah. Jadi berkah ini kadang ya dari sumber. Dan ini banyak contohnya seperti ini. Karena sumbernya tidak berkah, akhirnya bagaimana? Anak-anaknya setelah itu hidupnya susah. Ini ada kisah ya, ada dua kisah. Ada dulu pada masa ulama salaf, pada masa salaf khalifah yang soleh. Namanya Umar bin Abdul Aziz.
Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang soleh dan adil. Karena adil, setelah menjadi khalifah bukan tambah kaya, tapi tambah miskin. Ketika meninggal dunia, harta benda beliau, karena beliau ini miskin gak punya apa-apa, anaknya jumlahnya 12, semuanya laki-laki. Masing-masing anaknya dapat pembagian warisan emas kira-kira 3 gram. Bayangkan saudara punya anak, belum punya tunangan, belum punya rumah, belum punya kerja, belum kawin. Cuma dikasih emas 3 gram, cukup enggak kira-kira? Enggak cukup. Tapi karena orang tuanya orang soleh dan harta yang ditinggalkan juga sangat berhati-hati dari jalan yang halal. Setelah beliau tinggalkan, anaknya kaya raya semuanya. Semuanya menjadi bos. Jadi bos semua saudara. Sampai-sampai suatu saat umat Islam akan berperang. Anggaran negara, keuangan negara lagi defisit. Pejabat negara minta sumbangan pada salah satu putra beliau. Minta sumbangan apa? Tuan, ini negara butuh sumbangan kuda jumlahnya 1000. Kata beliau, cari kuda 1000. Begitu datang kuda 1000, berapa harganya? Dibayar cash. Kaya raya saudara kalau punya kuda 1000. Setelah itu kemudian kata pejabat itu masih kurang tuan. Kurang apa lagi? Biaya 1000 tentara selama perang. Ini kira-kira perjalanan perangnya berapa jauh dan berapa lama. Dibayar lagi cash. Kaya apa gak kaya kira-kira? Ini salah satu orang putranya seperti itu. Karena ayahnya orang soleh. Dia bekerja, tidak hanya bekerja tapi sangat berhati-hati. Kalau gak halal gak mau beliau menerima. Nah setelah Umar bin Abdul Aziz ini wafat, diganti adik iparnya. Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Nah Hisham ini kebalikannya Umar. Kalau Umar ini khalifah yang adil, Hisham tak adil. Kalau Umar ini khalifah yang soleh, Hisham ini zalim. Umar ini khalifah yang baik-baik, gak mau mengambil kekayaan negara. Hisham ini koruptor saudara. Setelah meninggal dunia, Hisham ini anaknya 12 semuanya laki-laki. Karena koruptor, dulu mata uang itu kan berbentuk emas. Masing-masing anaknya itu dapat harta warisan berapa? 40 kilo emas. Masing-masing. Kalau punya 40 kilo kira-kira kaya apa gak kaya? Kaya saudara. Ibu-ibu punya emas 1 kilo? Kalau punya mungkin 60 kilo. Kok begitu? Suaminya dipanggil emas. Beratnya 60 kilo. Tapi ternyata bagaimana? Karena tidak berkah, ayahnya tidak soleh. Tidak lama kemudian anak-anaknya Hisham ini semuanya menjadi orang fakir. Jadi orang miskin, menjadi pekerja kasar di pasar. Jadi kuli. Sampai-sampai umat Islam waktu itu berpikir, ini aneh ini. Dulu Khalifah Umar ketika meninggal anaknya gak punya apa-apa. Anaknya jadi bos semua. Sementara Khalifah Hisham ketika meninggal anaknya kaya raya. Semakin jatuh miskin semuanya. Ini artinya apa? Ini namanya rizki yang tidak berkah saudara. Karenanya rizki yang tidak berkah itu kadang-kadang dari jalan kita peroleh. Karenanya ketika kita mendapatkan rizki ini, ada rizki kita diwajibkan zakat oleh Allah. Zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat uang yang mengendap di ATM, itu ada zakatnya. Mengapa? Biar berkah, kalau enggak nanti gak berkah itu. Selain zakat, kita dianjurkan juga banyak bersedekah. Sedekah itu juga akan membuat rezeki kita menjadi berkah saudara. Nah saya kira seperti itu jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Sadilan yang akan dijawab oleh Ustadz Asmar. Pak Sadilan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadilan, langsung saja pertanyaan saya bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya yang ada di bumi ini. Pertanyaan saya, kiat-kiat atau batasan mana ikhtiar kita untuk menjemput rezeki yang telah dijanjikan Allah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Asmar. Ya, jadi pertanyaannya sangat bagus ya.
Sampai di mana batasan kita mencari rezeki gitu ya. Yang halal, yang berkah. Ya batasannya pertama kita harus membatasi dari perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang syubhat. Jadi ketika kita mencari rezeki, perkara ini syubhat, sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Nah, atau perkara ini memang sudah jelas-jelas keharamannya, ya kita tidak lakukan. Ya, kita tidak ambil, kita tidak kerjakan. Yang kedua, kita harus jadikan seluruh rezeki yang kita cari, rezeki yang kita kejar itu perlu kita lihat. Apanya? Dari mana dan kemana. Ya, dari mana kemana. Jadi ada orang mencari rezeki, harus kita lihat. Nih rezeki saya ini saya carinya melalui jalur apa gitu. Menjadi pegawai umpamanya. Ia memang kelihatannya menjadi pegawai bermanfaat bagi negara. Otaknya cerdas. Akan tetapi dengan sistem nyogok jadinya menjadi sesuatu yang harus dibatasi. Jangan dilakukan. Gitu. Ingin menjadi seorang guru. Guru mengajarkan ilmu pengetahuan. Otaknya cerdas tapi nyogok maka menjadi guru. Ini menjadi sesuatu yang harus dibatasi. Jangan dilakukan. Kenapa? Karena di dalamnya ada perkara-perkara yang menyebabkan kita melaksanakan sesuatu yang membuat Allah murka, Allah benci kepada kita. Jadi cukup itu. Batasi diri dari perkara yang haram, perkara yang syubhat, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadikan aktivitas kita lillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah rezeki kita adalah rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kita ke Kiai Sumarno untuk mengembangkan apa yang telah disampaikan oleh kedua guru kita tadi. Berbicara tentang rizki, karena kita adalah manusia yang memang sifatnya duniawi. Apalagi lemah ilmu. Segala sesuatu selalu disandarkan pada berapa banyak saya mampu mengumpulkan kekayaan. Tetapi bukankah di dalam agama Islam sendiri kita memang diharuskan untuk menjadi kaya? Dengan kekayaan ini justru kita bisa berbuat lebih banyak lagi, begitu. Lantas bagaimanakah memahami sesuatu yang telah ditakar atau yang diusahakan tadi, Kiai? Uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Gampang aja kan? Uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Makanya kita disuruh cari uang, tapi jangan jadi beruang. Nah, kalau segalanya pakai uang dan uang memang bukan segalanya, kita disuruh cari uang dengan tadi apa yang sudah disampaikan baik oleh Kiai Udus Romli maupun oleh Ustadz Asmar Lambo, ya ini semuanya saling berkaitan. Mana yang satu memberikan kepada kita, batasan yang Allah berikan kepada kita sudah ada garis dan ketentuannya. Tadi disampaikan lagi, kita harus mengejar dan mencari apa yang sudah Allah sediakan. Jangan kita duduk manis. Artinya bahwa kedua belah pihak tergantung sekarang bagaimana kita menerima satu. Dengan tadi sudah saya katakan harus dengan hati yang lapang, bisa jiwa kona'ah, menerima apa adanya. Sehingga kita nanti tidak terjadi gundah gulana, gelisah, kacau, balau. Akhirnya bikin kacau. Kacau balau ujungnya bikin kacau. Gara-gara nggak ada kepuasan. Maka yang kiat yang kedua adalah orientasikan apa yang kita dapat, yang kita cari tidak lain tidak bukan buat akhirat. Itu yang abadi. Kan tadi dia bilang hidup bukan numpukin harta. Begitu ibu punya emas 5 kilo berapa banyak itu gelang itu kalung. Kalau meninggal dunia dibawa nggak ke kuburan? Alhamdulillah suami dimodalin kawin lagi. Tuh kan? Makanya ibu-ibu yang pada pakai gelang, pakai anting, pakai cincin, pakai kalung. Kita kan nggak tahu umur kita kapan berakhirnya. Wa matadir nafsum madza taksibu goda wa matadir nafsum bi ayaidin tarmut. Kita nggak tahu kapan dan di mana kita akan mati. Hari ini ibu ngaji pakai gelang. Hari ini ibu ngaji pakai cincin, pakai perhiasan, pakai kalung. Belum tentu besok ibu masih hidup. Halo? Saya bukan nakut-nakutin. Dari sekarang wanti-wanti ai gelang. Andaikan aku pergi, tetaplah engkau jadi milikku.
sebelum aku meninggal dunia, aku sudah titipkan. Ketika aku nanti akan pergi, aku titipkan dengan pengurus masjid. Pak DKM, ini gelang saya bukanlah milik saya. Ini cuma sekedar saya hak guna pakai. Nanti tolong kalau saya meninggal dunia, Pak DKM datang ke rumah saya, ambil ini milik Allah. Mudah-mudahan besok ada seperti ini di sini. Mau ibu-ibu? Setengah-setengah jawabnya. Tinggal pilih apa nanti gelangnya mau sama ibu di sorga atau dibuat modal kawin lagi. Kiai, sedikit ditambahkan, bagaimanakah dengan sebuah kebijaksanaan yang akhirnya terjadi proses pemiskinan? Ketika Allah sudah menakar seseorang, tapi karena kebijaksanaan, maka terjadi proses pemiskinan. Bukan kehendak dia kan? Kebijakan yang salah tidak semuanya melahirkan miskin. Kebijakan yang benar dan tidak semuanya melahirkan sukses. Tergantung tadi apa? Al-aslu baqa'u makana ala makana. Asalnya kembali kepada asalnya. Kalau emang asalnya barang haram, bayangkan kalau emang uangnya ini boleh hasil koruptor, ujungnya pun tetap akan menjadi madarat. Makanya ibu-ibu kalau dapat rezeki dari suami uang belanja, tanya halal apa? Maaf ya Pak, ini kan biasa gaji segini, kok ini ada bonus lebih? Bonus dari mana Pak? Pernah nggak Bapak ditanya begini? Dasar ini sumbernya. Yang ada pasti nanya kok segini? Baik. Terima kasih Kiai, luar biasa sekali guru-guru yang kita cintai telah memberikan ilmu kepada kita. Kiai Haji Idrus Ramli, Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Ustadz Asmar Lambo. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada kita akan berbalas kucuran ilmu kepada guru-guru kita sehingga kita akan terus mendengarkan nasihat-nasihat dari guru yang kita cintai hingga pada akhirnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan seperti biasa jangan lewatkan selain Anda bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Sabtu dan Minggu, Anda juga bisa menyaksikannya di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara taklim pengajian kita Damai Indonesiaku dengan bacakan doa. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah wa nas'aluka darajatal aliyah wa fahman zakiyah wa ilman nafi'a wa amalan salihan makbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.